fokuslah pada impian Anda. Kejarlah cita-cita Anda itu. Fokus pada impian. Perhatikanlah 100%, pusatkan perhatian Anda pada cita-cita mulia Anda itu. Maka itu membuat Anda tak lagi melihat hal-hal sederhana yang barangkali hari ini bagi Anda anggap itu kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman sekalian, hari-hari ini kita semuanya masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Banyak para ahli membuat prediksi bahwa tahun ini kita akan segera memasuki situasi yang sulit, yang barangkali belum pernah kita temukan, kita jalani di dalam masa-masa kehidupan kita sebelumnya. Para ekonom membuat prediksi tahun ini ekonomi negara kita terkontraksi, tumbuh secara negatif. Saya secara pribadi, teman-teman, belum pernah mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang negatif. Nah, tetapi teman-teman sekalian, apakah situasi sulit itu sesuatu situasi yang tidak kita kehendaki ini akan selalu berdampak buruk dalam kehidupan kita dan membuat kita menjadi terpuruk? Belum tentu, teman-teman sekalian. Mari kita perhatikan. Masih ingat Profesor Dr. Buya Hamka, seorang ulama, seorang tokoh Muhammadiyah yang besar, ulama yang namanya dikenal di seluruh penjuru dunia. Beliau tidak punya selembar ijazah pendidikan formal, tapi beliau punya beberapa gelar profesor. Teman-teman sekalian, Profesor Dr. Buya Hamka punya karya yang menurut beliau itu adalah karya masterpiece beliau, karya terbesar beliau, yaitu Tafsir Al-Azhar. Barangkali teman-teman semuanya sudah pernah membaca Tafsir Al-Azhar. Ya, tafsir itu banyak digunakan di lembaga-lembaga pendidikan, terutama di wilayah Asia Tenggara. Teman-teman sekalian, ketahuilah di manakah Buya Hamka menelurkan masterpiece karyanya itu. Teman-teman sekalian, beliau menyelesaikan Tafsir Al-Azhar itu ketika beliau berada di penjara. Teman-teman sekalian, adakah kita yang ingin hidup di penjara? Pasti tidak. Kita tidak ada yang mau di penjara. Tetapi Buya Hamka ketika beliau di penjara itu, beliau menghasilkan sebuah karya yang besar. Nah, teman-teman sekalian, ternyata situasi sulit itu bagi orang-orang tertentu bisa melahirkan sebuah karya yang besar. Bukan hanya pribadi itu lolos dari situasi sulit itu, tetapi juga menghasilkan karya yang besar. Ada banyak orang, teman-teman sekalian, yang oleh situasi sulit itu menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang hebat. Teman-teman sekalian, ada sebuah buku yang judulnya Man's Search for Meaning. Buku ini ditulis oleh seorang dokter yang dulu pernah menjadi salah seorang yang menjadi penghuni kamp Nazi Hitler. Ya, kita tahu banyak penyiksaan di kamp Nazi Hitler itu sehingga banyak yang menjadi korban. Nah, teman-teman sekalian,
Buku ini menggambarkan bagaimana kita harus melalui hari-hari sulit itu sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bukan hanya berhasil melalui situasi sulit itu, tetapi keluar dari itu kita menjadi pribadi yang hebat. Nah, teman-teman sekalian, tetapi sebelum mengetahui caranya bagaimana, ada sebuah penelitian yang menarik yang ini mengantarkan menjadi bagaimana kita melalui situasi sulit itu. Penelitian itu diberikan judul Fenomena Gorila Tak Tampak. Jadi ada dua tim basket universitas yang musuh bebuyutan. Mereka ini setiap tahun ketemu saling mengalahkan. Ya, suatu ketika ada satu turnamen dan dua universitas yang musuh bebuyutan dalam pertandingan basket ini ketemu di final. Ketika babak terakhir itu seru, mulai saling mereka gantian memasukkan ke jaring lawan. Ya, menjelang akhir itu semua penonton bersorak-sorak memberi semangat para pemain basket itu. Kemudian tim peneliti itu memasukkan seorang pemain badut yang berpakaian gorila dan berwarna mencolok. Badut gorila itu berkeliling di sepinggir lapangan. Dia ikut bersorak-sorak mengikuti para penonton itu. Ya. Singkat cerita, pertandingan selesai dan kemudian para penonton keluar dari gelanggang olahraga itu. Di pintu-pintu gelanggang olahraga itu ada beberapa anggota tim peneliti. Orang-orang yang keluar itu ditanyai satu persatu. Apa pertanyaannya? Mereka disuruh menjawab, apa warna baju badut yang tadi berkeliling di pinggir lapangan? Teman-teman sekalian, tahu apa jawabannya? Hampir semua orang tidak melihat ada badut di pinggir lapangan. Sama sekali tidak melihat. Bukan hanya tidak tahu warna bajunya, tapi tidak tahu bahwa ada badut di pinggir lapangan. Teman-teman sekalian, inilah yang menarik fenomena gorila tak tampak itu. Ketika kita punya sesuatu yang menarik yang kita perhatikan, maka saat itulah kita tidak bisa melihat sesuatu yang lain. Nah, teman-teman sekalian, maka di buku The Man's Search of Meaning itu sang penulis yang berhasil lolos dari camp Nazi itu menceritakan pengalamannya dan beliau memberi saran. Orang-orang yang punya cita-cita besar, punya impian yang mulia, dia akan selalu bisa melalui situasi sulit, sesulit apapun, karena dia fokus pada cita-citanya itu. Nah, teman-teman, maka kuncinya mulai sekarang, milikilah impian, milikilah cita-cita yang besar dan cita-cita itu yang mulia. Fokuslah pada impian Anda, kejarlah cita-cita Anda itu, fokus pada impian, perhatikanlah 100%, pusatkan perhatian Anda pada cita-cita mulia Anda itu. Maka itu membuat Anda tak lagi melihat hal-hal sederhana yang barangkali hari ini bagi Anda anggap itu kesulitan. Orang-orang besar itu mereka fokus pada impiannya, pada cita-citanya. Sekali lagi teman-teman, mulai miliki impian yang besar, impian yang mulia, impian yang luar biasa, dan fokuskan perhatian Anda ke sana. Maka hal-hal kecil yang menjadi aral di perjalanan kehidupan kita ini tak lagi terlihat oleh mata kita, tak lagi memenuhi pikiran kita. Mudah-mudahan kita bisa menemukan impian kita masing-masing sampai ketemu di impian besar yang mengantarkan kita menjadi pribadi mulia, pribadi-pribadi yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.